Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang berjudul Tropical Cyclones Characteristic in Southern Indonesia and the Impact of Extreme Rainfall Event oleh Erwin Mulyana. Nama saya Asifa Putri, asal UPT Stasiun Meteorologi kelas 3 Rahadi Osman Ketapang. Adapun outline yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua data, ketiga metode, keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan. Pendahuluan atau latar belakang, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia bukan merupakan salah satu daerah yang bisa menimbulkan adanya siklon. Hal ini terjadi karena adanya gaya Coriolis yang cukup besar di wilayah Indonesia. Namun Indonesia tetap termasuk ke dalam wilayah trajektori siklon, sehingga tetap memberikan dampak yang cukup signifikan untuk beberapa wilayah, khususnya yang dekat dengan pesisir lautan selatan atau tempat kejadian siklon. Selanjutnya ialah kejadian yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu kejadian siklon Cempaka yang terjadi pada akhir tahun 2017 lalu, yang menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap daerah Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu kita perlu tahu dulu apa itu siklon tropis. Siklon tropis ialah merupakan sistem tekanan rendah yang biasa terjadi di samudra ataupun di laut yang memiliki pola angin siklonik, terbentuk di daerah tropis dengan kecepatan angin rata-rata 10 menitnya mencapai 34 knot. Yang terjadi di sekitar pusat sistem tekanan biasanya terjadi di wilayah yang perairannya cukup hangat, atau BMKG menyebutkannya yaitu suhu permukaan laut di atas 26 derajat Celcius. Adapun data yang digunakan, yang pertama ialah data historis kejadian siklon tropis tahun 1983 sampai dengan 2017 pada bulan November sampai dengan April di wilayah selatan laut Indonesia yang didapat dari Bureau of Meteorology of Australia atau biasa disebut BOM. Kemudian data kedua yaitu database informasi lokasi dan waktu kejadian siklon tropis yang juga didapat dari BOM. Dan yang ketiga ialah data dari TRMM atau Tropical Rainfall Measuring Mission JAXA dengan resolusi spasial 0,05 derajat. Yang ketiga ialah metode. Waktu, ada dua timeline waktu yang dilakukan di jurnal ini. Yang pertama ialah tahun kejadian siklon tropis pada 1983 sampai dengan 2017 pada bulan November sampai dengan April untuk mengetahui bagaimana historis dari kejadian siklon di wilayah selatan Indonesia. Kemudian yang kedua kejadian siklon tropis Cempaka yaitu akhir 2017 atau sekitar tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember 2017. Metode yang digunakan yang pertama ialah mengolah data dengan menggunakan aplikasi GIS. Jadi pada awalnya data berbentuk tabular diubah menjadi spasial untuk memilah kejadian siklon yang hanya terjadi di wilayah 0 derajat sampai dengan 10 derajat lintang selatan. Mengapa hal itu dilakukan? Karena lintang tersebut dekat dengan wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah melakukan proses memilah yang kedua atau disebut reclassify yang juga menggunakan aplikasi GIS untuk memilah siklon di bagian selatan Indonesia berdasarkan kekuatannya. Dan yang ketiga ialah menganalisis data TRMM JAXA untuk mengetahui intensitas hujan ketika terjadi siklon Cempaka di daerah selatan laut Provinsi DI Yogyakarta. Lokasi seperti yang disebutkan sebelumnya, wilayah Indonesia bagian selatan sampai dengan 0 derajat sampai 10 derajat lintang selatan. Pembahasan pertama, gambar pertama siklon tropis di selatan Indonesia tahun 1983 sampai 2017. Ini adalah hasil dari klasifikasi pertama, yaitu terdapat sekitar 51 kejadian siklon tropis di wilayah selatan Indonesia. Kemudian juga dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa banyak siklon per tahunnya. Seperti yang terlihat di grafik, siklon paling banyak terjadi di tahun 96, yaitu terjadi sekitar 6 kejadian siklon.
Selanjutnya setelah dilakukan metode reclassify untuk memilah lagi siklon berdasarkan kekuatannya, terdapat setidaknya 9 siklon yang masuk ke wilayah Indonesia atau wilayah yang sangat dekat Indonesia. Kemudian dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa siklon tersebut memiliki pusat tekanan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan siklon yang berada di lintang 10 sampai dengan 20 lintang selatan. Rata-rata nilai minimum tekanannya yaitu 960 hektopascal. Kemudian selanjutnya gambar 5 seperti kita lihat merupakan gambar distribusi hujan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa kejadian siklon Cempaka memberikan dampak yang cukup signifikan untuk wilayah DI Yogyakarta, khususnya untuk wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan juga Pacitan. Daerah tersebut memiliki dampak seperti angin kencang, kemudian hujan, sehingga meningkatnya jumlah curah hujan harian di wilayah tersebut. Yang paling tinggi terdapat di daerah Gunung Kidul, yaitu mencapai 225 sampai 250 mm per harinya. Seperti kita lihat lagi di gambar 6, terlihat perbedaan yang sangat signifikan atau di dalam data disebutkan terjadi kenaikan sekitar 750% dibandingkan hari biasanya dan tahun-tahun sebelumnya ketika kejadian jika dibandingkan dengan kejadian siklon pada hari 28 November 2017. Sehingga wilayah tersebut juga berdampak banjir. Tidak hanya Gunung Kidul, di wilayah Pacitan pun berdampak banjir, namun di wilayah Pacitan juga didukung oleh kondisi topografinya yang walaupun berbukit-bukit, namun bukitnya tidak curam, jadi menyebabkan mudah terjadinya banjir. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan yang pertama adalah terdapat 51 kejadian siklon tropis yang berlokasi di lintang 0 sampai dengan 10 derajat atau wilayah selatan Indonesia selama periode waktu 1983 sampai dengan 2017, dan siklon biasa terjadi sekitar November sampai dengan April dengan masa hidup siklon selama 7 sampai 8 hari. Kemudian setidaknya terdapat 9 siklon tropis yang terjadi sangat dekat dengan wilayah Indonesia yang memiliki dampak yang cukup signifikan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, siklon tropis yang berada di wilayah 0 sampai dengan 10 derajat lintang selatan memiliki pusat tekanan yang lebih tinggi dibanding dengan siklon tropis yang terjadi pada lintang 10 sampai dengan 20 lintang selatan. Selanjutnya, kejadian siklon tropis terjadi di akhir tahun 2017, yaitu siklon tropis Cempaka dan Dahlia bergerak sangat dekat dengan wilayah pesisir pantai Provinsi DI Yogyakarta dan memberikan dampak yang cukup signifikan, yaitu peningkatan jumlah curah hujan ekstrim sehingga menyebabkan banjir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan dinyalakan mikrofonnya ataupun bisa melalui chat. Ada. Oh iya, silahkan. Apa ada kondisi khusus yang dapat memicu terjadinya siklon tropis, khususnya untuk wilayah selatan Indonesia? Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya, langsung saya jawab. Apakah ada kondisi khusus? Sebenarnya kejadian siklon tropis itu berfluktuasi. Jadi kayak bergantung pada seberapa besar perubahan dari skala lingkungannya. Nah, disebabkan fenomena atmosfer maupun osilasi samudera itu sendiri. Ketika suhu permukaan laut menghangat, maka aktivitas dari siklon tropis itu juga meningkat. Nah, seperti halnya di lautan Indonesia bagian selatan, aktivitas siklon biasanya terjadi seperti disebutkan sebelumnya tuh November sampai dengan April, atau bisa juga disebut Januari sampai dengan Maret, yaitu ketika matahari tepat berada di atas wilayah Samudra Hindia. Jadi, apakah ada hal khusus tuh biasanya tuh permukaan laut yang hangat itu dapat memicu seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Makasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilap mohon dimaafkan.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.